Siap, siap, Kang. Tugas suci yang mulia. Adalah milik kita. Sama dengan hormat. Ya, ya. Oh iya, iya. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Hingga waktu saat ini, Saudara, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh Indonesia masih menggelar aksi menolak kenaikan PPN 12% dan hal ini dilakukan oleh massa yang sedang beraksi di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa menuntut Presiden Prabowo Subianto membatalkan kenaikan PPN 12% yang dinilai menyengsarakan rakyat. Mahasiswa berdemo di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat dan menuntut agar Presiden Prabowo Subianto membatalkan kenaikan PPN 12% yang dinilai merugikan rakyat. Udah, Bang. Informasi paling baru, kita sudah bergabung bersama jurnalis Kompas TV, ada Edwin Shan. Malam Edwin. Jadi saat ini apa tuntutan yang kemudian disuarakan oleh massa yang menolak PPN 12% ini? Apa yang mereka inginkan dari orasi malam hari ini di Patung Kuda, Edwin? Dan memang unjuk rasa pada malam hari ini telah terjadi dari 15.30 waktu Indonesia Barat ini. Saudara dapat dipastikan bertajuk utama menolak PPN 12%. Nah, dalam tuntutannya terdapat 3 poin utama. Desak pemerintah Republik Indonesia, khususnya Bapak Presiden Prabowo seperti itu, untuk kemudian mengeluarkan perpu untuk yang bersifat kontra gitu dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni tentang PPN 12%. Lalu yang kedua adalah tentang tuntutan kepada pemerintah untuk tidak merugikan masyarakat lebih jauh, seperti itu yang dikatakan oleh BMSI. Dan yang terakhir adalah ketiga, untuk mengoptimalisasi APBN 2025. Nah, kalau kita lihat dari situasinya, pukul dari 15.30 lalu berangsur-angsur sekarang pukul 18.48, saudara, memang eskalasi dari unjuk rasa ini terus meningkat. Dibuktikan dengan adanya tanda peringatan kedua dari kepolisian untuk memukul mundur mahasiswa yang hadir. Memang kalau kita lihat dari yang biasanya ada, mahasiswa hari ini telah berkumpul dari sejumlah universitas yang diperkirakan oleh koordinator lapangan. Tadi kami sempat berbicara dengan koordinator lapangan BMSI, yakni di sini ada Ardi Salaka, menyatakan bahwa hari ini kurang lebih ada 150 orang yang bergabung di dalam unjuk rasa menolak PPN 12% ini. Namun realisasinya nampaknya sekarang yang masih bertahan kian bertambah seperti itu. Dan memang kalau dari pihak kepolisian sendiri telah melakukan sejumlah upaya ya untuk memukul mundur. Dan memang terdapat tadi beberapa dialog dari mobil komando polisian dan juga mobil komando mahasiswa yang memang ditolak oleh mahasiswa untuk tidak mundur, karena memang mereka mengharapkan dari perwakilan istana, Presiden Prabowo dapat mengirimkan representasi untuk berdialog dan menerima kajian dari para mahasiswa yang hadir yang memang berunjuk rasa pada hari ini. Kembali ke studio. Ya, Edwin, sebenarnya apa yang terjadi? Kalau tadi kan informasinya seharusnya aksi mahasiswa ini digelar pada siang hari, namun kemudian justru baru dimulainya ini sore hari. Baik, yang dapat kami sampaikan
adalah terkait dengan tadi kesiapan dari mahasiswa itu sendiri. Tadi kami sempat berbincang dengan koordinator lapangan, mengapa dimulainya sore hari bukan pada siang hari. Memang unjuk rasa ini telah dilakukan secara 2 hari berturut-turut seperti itu. Memang yang pertama pada hari kemarin di tanggal 20, maksud kami di tanggal 26 Desember 2024 memang diadakan oleh BEM SI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kerakyatan, yang berbeda aliansinya dengan yang hari ini. Nah, yang hari ini tergabung di dalam BEM SI Rakyat Bangkit, seperti itu yang disampaikan oleh Arbi Salaka selaku koordinator lapangan. Dan memang jika dilihat mungkin dari informasi yang disampaikan oleh antara kedua aliansi ini berbeda. Nah, tapi pada hari ini jika dibandingkan dengan kemarin hanyalah seputar unjuk rasa simbolis, namun pada hari ini memang secara masif seperti itu mahasiswa diturunkan untuk membuat barikade mahasiswa, untuk membuat beberapa simbol-simbol lainnya, seperti tadi juga ada pelepasan balon seperti itu, saudara, yang menyatakan PPN ini tinggi sekali seperti balon yang memang terbang ke atas, dan itu menjadi simbol dari para mahasiswa yang hadir pada hari ini untuk memberitahu kepada pemerintah yang dinyatakan adanya jauh di balik barikade yang dibuat oleh kepolisian, untuk dapat melihat bahwa balon-balon ini adalah PPN 12% yang melambung begitu tinggi dan menyengsarakan masyarakat, seperti itu kata koordinator lapangan. Nah, lalu yang kedua juga tadi sempat dinyanyikan beberapa himne seperti itu, baik himne mahasiswa maupun himne yang dibuat oleh BMSI yang menyatakan penolakan mereka sekali lagi kepada PPN 12%. Edwin, biasanya kalau demonstrasi dilakukan pagi hari maka akan dibatasi sampai pukul 6 sore ya, artinya untuk mereka bisa pulang. Tapi kan ini mulainya sore hari. Apakah ada upaya juga dari pihak kepolisian untuk meminta pulang para demonstran? Betul sekali, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk kembali lagi pertama-tama mengimbau pastinya sebelum peringatan pertama bahkan diangkat oleh kepolisian untuk dapat merapikan barisan dan kembali ke rumah masing-masing. Namun di sini mahasiswa menolak seperti itu, dan memang kalau dari pantauan kami, saudara, polisi menyatakan bahwa untuk kembali ke esok hari untuk menyampaikan aspirasi dari mahasiswa kembali. Namun di sini juga diteriakan kembali lewat mobil komando mahasiswa bahwa besok merupakan hari libur seperti itu, yang dimana apakah ada yang mendengar mereka, itu pertanyaan dari mereka jika mereka menyampaikan aspirasi. Maka dari itu sampai adanya representasi yang memang bisa diajak berdialog terkait dengan kajian yang telah mahasiswa lakukan terkait dengan penolakan PPN 12% ini, mereka tidak akan mundur. Sampai sekarang pun sesuai dengan memang pantauan kami di lapangan, tidak ada pergerakan mundur, bahkan beberapa teriakan-teriakan dari mobil komando mahasiswa terus digaungkan seperti itu untuk membuat mahasiswa yang berada di barikade depan bertahan, dan dapat kita lihat juga di sisi lainnya terdapat barisan dari kepolisian yang telah memegang alat untuk segera memukul mundur mahasiswa. Di sini ada beberapa alat juga diturunkan seperti water cannon, lalu juga tadi di sini bukan hanya dari pihak kepolisian tapi juga ada satuan dari BRIMOB yang memang turut hadir di sini untuk mengamankan unjuk rasa penolakan PPN 12% dari BMSI yang berlangsung 27 Desember 2024 ini. Edwin? Kami akan coba untuk panggil kepada koordinator lapangan pada hari ini. Di sini saudara, jika memang kami akan coba untuk ajak berdialog, namun itu yang dapat kami sampaikan untuk sekarang. Balik ke studio. Edwin, adakah juga permintaan dari mahasiswa, misalnya meminta perwakilan dari pemerintah untuk menemui mereka malam hari ini?
Ya, baik. Untuk permintaan dari mahasiswa sendiri masih mengarah kepada 3 hal yang mereka tuntut tadi, yakni sebenarnya fokus utamanya adalah kepada PPN 12%. Namun memang mungkin di sini melihat dari eskalasi unjuk rasa yang diadakan kemarin oleh BMSI, Aliansi Kerakyatan, dan sekarang dilakukan oleh BMSI Rakyat Bangkit seperti itu, memang mereka menuntut pemerintah untuk memberikan respons karena kedua hari ini telah dilakukan unjuk rasa namun belum ada respons balik yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Dan memang tadi sempat berdialog juga dengan koordinator lapangan yang masih sampai sekarang kami coba untuk ajak bicara seperti itu. Di sini memang kalau dari tuntutannya lebih kepada permintaan untuk melihat kajian itu sendiri supaya tidak hanya menjadi unjuk rasa formalitas seperti itu kata mahasiswa dari BMSI, tapi juga dialog yang memang efisien dan juga efektif untuk kebijakan terkait dengan PPN 12% ini. Edwin, kalau sejak Anda melaporkan para mahasiswa kan berdiri begitu ya. Sekarang ini mereka mencoba untuk duduk. Apa sebenarnya yang paling baru yang terjadi saat ini? Ya, sampai sekarang di sini saudara bisa kita lihat di gambar yang memang ada di layar kaca saudara sekalian bahwa memang peringatan kedua telah diangkat di sini agar membubarkan diri dengan tertib. Dan di sini saya sudah ingin dan berbicara dengan mencoba untuk menghubungi dari Ketua Umum dari BMSI yang hadir pada hari ini. Kami tunggu sebentar, namun kembali ke laporan tadi, barikade yang tadinya sudah diturunkan sejak sore siang tadi, sekarang sudah dibuka. Nah, ini pertanda bahwa mobil water cannon atau meriam air ini akan segera diluncurkan dan akan segera dioperasikan. Nah, ini yang menjadi peringatan juga dari kepolisian bagi mahasiswa untuk mundur supaya tidak terjadi adanya pengoperasian dari water cannon itu sendiri. Bukan hanya water cannon, tapi juga ada sejumlah alat-alat yang diturunkan. Nah, untuk selengkapnya kita ingin berbincang dengan Ketua Umum dari BMSI. Bukan, saya Koordinator Wilayah Jabodetabek BMSI. Baik, boleh perkenalkan diri Mas sebelumnya, mohon maaf. Ya, saya Sabit Syahidan dari Universitas Negeri Jakarta. Oke, Mas Sabit seperti itu. Mas, boleh kami ketahui apakah di sini pemerintah sudah memberikan respon seperti itu, baik representasinya? Belum ada sama sekali. Kita pengen ada yang menemui kita sebetulnya. Cuma sampai saat ini tidak ada satupun pihak dari istana ataupun pemerintah yang menemui kita selaku massa aksi. Makanya kita memutuskan untuk bertahan sampai ada pihak pemerintah yang menemui kita, begitu Mas. Baik, mungkin boleh disampaikan kembali Mas penegasan tuntutan pada hari ini apa saja, dan sekarang aktivitas dari mahasiswa sendiri sedang menunggu apa sih Mas sebenarnya? Tuntutan kita sederhana, cuma ada 3 dan betul-betul terfokus terhadap isu PPN ini. Yang pertama, kita mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu yang membatalkan PPN 12%. Yang kedua, kita mendesak pemerintah untuk berhenti memeras rakyat, begitu. Yang ketiga, kita mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan dana dan pengelolaan APBN. Baik, Mas, ini sendiri kan sudah berjalan dari tadi sore seperti itu. Nah, ini berarti kan masih akan terus berlanjut. Apakah akan pulang seperti itu? Karena ini sudah mengingat sudah malam juga, berdasarkan dari permintaan kepolisian juga untuk mundur seperti itu dan kembali ke rumah masing-masing. Ya, sebetulnya kita tahu betul bagaimana skema polisi. Mereka menjanjikan silakan aksi besok-besok, tapi kita tidak mau itu. Kita ingin tuntutan kita hari ini dipenuhi sekarang juga, gitu. Karena kita sudah sama-sama sepakat bahwa kita tidak akan mundur sama sekali, walaupun kita dipukul mundur, kita akan terus bertahan sampai tuntutan kita dinyatakan diterima dan juga akan direalisasikan, begitu. Mas, sebagai mahasiswa sendiri sebenarnya melihat urgensi dari PPN 12% ini apa sih, Mas? Itu betul-betul berdampak langsung pada masyarakat yang nantinya segala sektor akan mengalami peningkatan, yang itu mempengaruhi daya beli masyarakat dan juga bagaimana susahnya masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang hanya dinaikkan 1% tapi akan terkena ke seluruh segmen dan juga seluruh sektor. Itu yang saat ini kita protes, gitu. Terakhir Mas, mungkin untuk sorotan dari kajian yang dilakukan oleh, di sini kan sebagai koordinator wilayah melihat di beberapa kampus, apa yang menjadi sorotan dari kajian tersebut, Mas? Yang jadi sorotan adalah bagaimana pemerintah pusat ataupun presiden ini
diberikan kesempatan sebetulnya untuk mengeluarkan Perpu dalam bentuk untuk mengetes bagaimana keberpihakan mereka terhadap rakyat. Hari ini kita tekan itu, bagaimana Pak Prabowo yang baru saja dilantik, apakah betul-betul dia memihak kepada rakyat. Makanya kita tunggu responnya sampai malam dan kita tidak akan mundur sedikit pun, begitu Mas. Baik, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Dan tadi seperti yang bisa kita dengar dari Koordinator Wilayah Jabodetabek dari BMSI pada unjuk rasa pada hari ini memang telah mengemukakan beberapa hal yang menjadi perhatian, yakni yang utamanya adalah tentang terkait dengan kebijakan PPN 12% yang dinilai memang merugikan masyarakat. Kembali ke studio. Ya, Edwin, terima kasih laporannya langsung dari dekat Patung Kuda, Jakarta. Saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kami masih akan hadirkan laporan langsung dari demonstrasi menolak kenaikan PPN 12%. Polisi, saudara, meminta agar para demonstran, mahasiswa dari BMSI untuk segera pulang karena memang waktu menunjukkan malam hari, meskipun para mahasiswa ini baru memulai orasinya menolak kenaikan 12% dan sekaligus meminta agar Presiden Prabowo Subianto membatalkan melalui Perpu terkait dengan kenaikan PPN 12% memang sudah disuarakan oleh para mahasiswa di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Oleh karena itu, pihak polisian atau polisi meminta agar mahasiswa pulang untuk kemudian bisa melakukan orasinya pada besok hari. Memang kalau tadi kita simak bersama suara dari mahasiswa, ini ada beberapa permintaan, tetapi yang utamanya adalah meminta untuk dikeluarkan segera Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan PPN 12%. Ya, silakan rekan-rekan bisa mundur teratur. Kami tidak ingin benturan. Selain itu juga dari mahasiswa ini meminta agar Presiden Prabowo Subianto ini berpihak kepada rakyat dan tidak merugikan rakyat. Caranya adalah dengan mengeluarkan Perpu untuk membatalkan PPN 12%. Selain itu juga bisa mengoptimalkan dana APBN. Informasi paling baru sudah bergabung bersama saya kembali Edwin. Pantauan paling baru dari sana Edwin, silahkan. Selamat malam, Mercy dan juga saudara. Memang kalau kita lihat sampai sekarang eskalasi dari unjuk rasa terus meningkat. Mengapa demikian? Karena memang dari pihak mahasiswa sendiri juga masih terus melakukan pelemparan. Dan di sini bahkan dari koordinator lapangan yang tadi saya ajak berbicara dengan Arbi Salaka selaku koordinator lapangan unjuk rasa pada hari ini berada di depan menghadang mobil water cannon dari Korps Brimob seperti itu. Nah, tadi juga yang mungkin dapat kami sampaikan adalah beberapa imbauan daripada kepolisian untuk dapat mengimbau mahasiswa untuk dapat mundur dan pulang ke rumah masing-masing. Namun imbauan ini kembali ditolak dan sekarang terdengar beberapa tembakan. Kami masih belum mengetahui itu tembakan apa, namun dari bunyinya nampaknya tembakan tersebut merupakan tembakan gas air mata. Nah, yang memang dapat terlihat di layar kaca bagaimana yang ditangkap oleh juru kamera Ian Faris memang memperlihatkan mobil water cannon terus maju untuk memukul mundur mahasiswa yang sampai sekarang terus ada di depan. Para personel pun ikut maju, beberapa dengan perisainya masing-masing, dengan alat untuk memukul mundur ini maju bersamaan dengan mobil water cannon. Masih terlihat juga pelemparan dari mahasiswa yang melemparkan sejumlah sampah seperti itu, baik botol minuman, namun belum ada barang-barang yang berat dan juga besar yang dilemparkan seperti itu, Mercy dan juga saudara. Nah, tadi sempat kami berbincang,
memang sampai hari ini belum ada respon yang didapatkan oleh BMSI, baik itu ajakan untuk berdialog dengan pemerintah, terutama kepada pihak istana untuk membahas kajian yang dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan penolakan mereka untuk PPN 12%. Dan tadi juga kita sama mendengarkan 3 tuntutan dari unjuk rasa ini adalah terkait dengan penolakan PPN 12% dan permintaan pendesakan kepada Presiden Prabowo untuk segera merilis seperti itu ya, membuat perpu terkait dengan penolakan PPN 12% ini sendiri. Dan yang kedua adalah terkait dengan permintaan pemerintah untuk tidak menindas masyarakat dari segi ekonomi. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan APBN 2025 yang maksimal. Nah, jika kita lihat di sini terdapat bentrok ya antara mahasiswa dan juga pihak kepolisian karena memang mobil water cannon terus maju, tidak berhenti, baik, dan sekarang juga semakin cepat majunya, dan mahasiswa terus dipukul mundur, diharapkan untuk dapat kembali pulang, namun mahasiswa di sini menolak, terus membuat barikade manusia yang memang dekat sekali seperti itu ya, jaraknya dengan mobil water cannon. Merci. Iya, sambil Edwin juga menyelamatkan diri atau mencari tempat yang paling aman. Di sini kami gambarkan situasi bahwa memang semakin maju begitu ya untuk mobil water cannon yang dimiliki oleh polisi, anggota polisi juga maju. Harapannya ini tetap melakukan pendekatan persuasif untuk membubarkan para mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Seharusnya mereka melakukan demonstrasinya di siang hari, tapi kemudian baru berlangsung sore hingga malam hari ini. Mereka, saudara, berorasi meminta agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perpu untuk membatalkan kenaikan PPN 12% karena dianggap sangat merugikan masyarakat dengan kenaikan 12%, meskipun ada beberapa barang-barang yang diklaim ini tidak akan naik seperti misalnya bahan-bahan pokok, tetapi yang ditakutkan oleh warga atau masyarakat adalah kenaikan PPN 12% ini akan menimbulkan kenaikan di semua lini begitu. Nah, oleh karena itu tadi juga mahasiswa meminta komitmen Presiden Prabowo untuk bersama rakyat dan mengoptimalkan dana APBN yang ada, bukan untuk menaikkan PPN 12%, yakni adalah membebankan masyarakat Indonesia yang sekarang juga tentu kalau kita lihat begitu banyak terjadi PPN atau maksud saya adalah PHK begitu yang terjadi di mana-mana. Oleh karena itu diminta atau meminta mahasiswa untuk membatalkan PPN 12% melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Saudara, kami kutip dari pernyataan Wamenaker Emmanuel Ebenezer yang menyatakan bahwa hingga sampai Desember 2024 atau di akhir penghujung tahun sudah ada sekitar 80.000 pekerja yang kemudian terkena PHK. Itu rentan waktunya selama 1 tahun mulai dari Januari 2024 sampai Desember 2024. Oleh karena itulah melalui mahasiswa yang malam hari ini melakukan orasinya di sekitar patung Kuda Jakarta Pusat meminta agar Presiden Prabowo memihak kepada rakyat untuk membatalkan PPN 12% dengan digantinya adalah mengoptimalkan dana APBN yang ada. Karena menurut warga atau menurut mahasiswa, ketika memang tidak semuanya dikenakan kenaikan 12%, tetapi yang ditakutkan adalah dengan kenaikan beberapa item bahan atau barang menjadi 12%, maka akan memukul pada semua sektor naik 12% dan bisa juga berimbas atau berdampak kepada masyarakat atau warga yang kembali mungkin harus berpikir ulang bagaimana caranya bisa menata hidup, ditambah dengan PHK yang
sampai dengan sekarang di Desember 2024 ada sekitar 80.000 lebih dalam kurun periode 1 tahun di 2024 masyarakat yang terkena PHK massal. Biasanya kalau massa melakukan aksi demo di pagi hari, biasanya pada pukul 6 sore ini sudah diminta oleh polisi untuk segera pulang begitu. Tapi seharusnya kalau berdasarkan info yang kami dapat, demonstrasi yang dilakukan oleh BMSI ini seharusnya dimulai pada Jumat siang, tapi kemudian mundur sampai dengan sore hari ini dan baru digelar dari sore sampai dengan malam hari ini. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi juga memang sempat dikatakan agar polisi bilang besok saja dilanjutkan kembali untuk aksinya atau demonstrasinya, tetapi kemudian dari pihak mahasiswa mengatakan kami tetap ingin berdemonstrasi pada malam hari ini karena besok adalah waktu untuk libur atau bertepatan juga dengan hari libur hari Sabtu. Sebenarnya ada beberapa relaksasi kebijakan juga yang disuarakan atau menjadi keputusan dari pemerintah dengan kenaikan PPN 12%. Seperti misalnya ada pembebasan atau ada pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% dengan waktu-waktu tertentu, tapi kemudian hal ini nampaknya masih berat dirasakan oleh warga sehingga tetap meminta agar dikeluarkan Perpu membatalkan PPN 12%. Ya, ini adalah salah satu cara yang dilakukan untuk meminta mahasiswa kemudian pulang malam hari ini. Satu langkah maju, jalan. Ya, tentunya adalah harapannya ketika masyarakat atau mahasiswa ini sudah menyuarakan orasinya pada saat diminta pulang, juga tentu adalah pendekatan persuasif yang dilakukan oleh polisi agar supaya tidak ada hal-hal yang kemudian tidak diinginkan begitu, karena yang diminta oleh
mahasiswa ini juga sudah disampaikan dan memang harapannya tadi menurut salah satu dari koordinator BMSI menyatakan bahwa agar segera dikeluarkan Perpu untuk membatalkan PPN 12%. Ketika sudah dipukul mundur, ini mahasiswa sudah mulai memang bergerak begitu ke belakang. Karena tadi juga sudah diminta oleh polisi agar pulang, besok kembali boleh hadir untuk menyuarakan aspirasinya terkait dengan permintaan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang terkait dengan kenaikan PPN 12% yang dinilai ini sangat merugikan rakyat di tengah-tengah terjadinya PHK di mana-mana. Termasuk juga dengan beberapa perusahaan, misalnya yang kemudian dinyatakan pilot atau rugi begitu, sehingga harapannya tidak kembali membebani warga dengan kebijakan yang ada, yakni adalah kenaikan PPN 12%. Tentu ini adalah cara yang dilakukan oleh polisi untuk membubarkan aksi mahasiswa yang berlangsung sejak sore hari sampai dengan malam hari ini di dekat Patung Kuda atau Arjuna Wiwaha Jakarta, yang sebenarnya dari lokasi Arjuna Wiwaha menuju ke Istana Kepresidenan ini berjarak sekitar 1 km lebih, dan memang di tempat Arjuna Wiwaha itulah biasanya masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Tetap persuasi untuk polisi bisa membubarkan secara baik begitu kepada mahasiswa supaya mereka juga bisa pulang ke rumah masing-masing, karena memang tuntutannya pun juga sudah disuarakan oleh mahasiswa dari sejak sore sampai dengan malam hari ini. Ya, ini adalah situasi paling baru yang Anda saksikan, saudara. Pada saat polisi ini meminta agar mahasiswa untuk membubarkan diri karena memang juga waktunya sudah malam. Karena biasanya memang untuk waktu batas berdemonstrasi ini sampai pukul 6 sore karena dilakukannya pada pagi hari. Tapi karena memang ini agak berbeda ya, baru dimulainya pada sore hari. Begitu, mahasiswa menyuarakan aspirasinya di dekat sekitar Patung Kuda yang jaraknya ini untuk menuju ke Istana Negara sekitar 1 km lebih begitu. Ada dua gambar, saudara, yang memperlihatkan dari satu sisi ini lebih dekat di kiri layar adalah visual yang Anda lihat ini lebih dekat kepada mahasiswa yang bersuara melakukan orasinya sejak sore hari, dan di sisi sebelah kanan ini adalah polisi yang bersiap untuk tetap meminta agar mahasiswa pulang karena waktunya juga sudah malam, dan silahkan jika mau melakukan orasi
bisa dilakukan pada besok hari. Tetapi memang tadi dikatakan oleh mahasiswa mereka tetap meminta malam hari ini segera ada tindakan dari Presiden Prabowo untuk membatalkan PPN 12% melalui Perpu, dan mereka akan tetap memilih untuk bertahan sampai Perpu dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Berkaitan dengan kenaikan PPN 12%, memang ada beberapa kebijakan stimulus begitu ya dari pemerintah kepada masyarakat, seperti misalnya memberikan diskon tarif listrik sebesar 50%, terus kemudian juga ada beberapa insentif lainnya. Tetapi kemudian dirasakan oleh warga ini tetap membebani masyarakat di tengah ekonomi yang juga situasinya kurang membaik. Ditambah lagi dengan PHK yang menurut dari Wamena Kertrans ini setidaknya sampai akhir tahun 2024 sudah ada sekitar 80.000 lebih orang yang terkena PHK. Oke, siap. Ada yang bocor nggak usah diambil ya. Memang dengan kenaikan PPN 12% dinyatakan hanya beberapa bahan atau barang saja yang naik 12%, tidak semuanya, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan pokok ini tidak akan naik. Tetapi yang ditakutkan oleh warga adalah meskipun hanya yang naik adalah beberapa item begitu, tidak termasuk dengan bahan pokok, tapi yang ditakutkan adalah realitanya nanti semuanya bahan-bahan, semua barang-barang, semua keperluan malah akan ikut naik, dan itu berdampak sekali kepada warga. Pemberlakuan kenaikan PPN 12% saudara akan dimulai sejak 1 Januari 2025, dan makanya di sisa waktu yang ada di saat ini di tanggal 27 Desember 2024 masih ada 28, 29, 30, 31, masih ada 4 hari lagi yang diharapkan oleh masyarakat agar Presiden Prabowo bisa membatalkan PPN 12% kenaikannya ini melalui Perpu. Masih ada waktu sekitar 4 hari, itulah yang diharapkan oleh warga, terutama juga mahasiswa yang melakukan orasinya di sekitar Patung Kuda, agar segera dikeluarkan Perpu oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan PPN 12%. Nampaknya arus lalu lintas sudah pelan-pelan kembali normal. Kalau tadi kita lihat di sisi kiri kan tidak bisa ya ada kendaraan mobil maupun motor yang melalui kawasan sekitar Patung Kuda mengarah ke Sarinah, tapi nampaknya memang kalau tadi kita lihat di sisi sebelah kiri ini sudah mulai mobil motor yang bisa melintas, artinya ini kemungkinan besar tidak ada lagi di sisi sebelah kiri, tidak ada lagi masyarakat atau mahasiswa yang berdemonstrasi di sekitar Patung Kuda. Nah, di sisi sebelah kanan ini terpantau juga mahasiswa yang nampaknya memang juga sudah pelan-pelan semakin banyak juga yang memubarkan diri. Tetap harapannya adalah dari pihak polisi ini tetap mengedepankan persuasif begitu ya, pendekatan persuasif kepada mahasiswa untuk kemudian mahasiswa ini pulang dengan aman, dengan damai juga. Karena tadi memang dari sore sampai dengan malam ini sudah dilakukan penyampaian aspirasinya untuk menolak kenaikan PPN 12%, tapi bukan menolak, tapi lebih kepada meminta Presiden Prabowo untuk mengeluarkan segera Perpu
pembatalan PPN 12%. Jangan kemana-mana, Kompas TV dalam program Breaking News masih akan kembali.